Oke kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Mang Ucul. Di video kali ini saya akan review tentang custom ROM di Redmi Note 5. Ya, sesuai judulnya, di video kali ini saya akan review custom ROM MIUI 12.5 ABIC ROG Edition. Kenapa namanya ABIC ROG Edition? Karena yang buat atau yang ngembangin custom ROM ini adalah Bang Abik Sakya. Biar nggak terlalu panjang, mungkin kedepannya akan saya sebut ROM ini dengan ROM ROG Edition. Sebelum bahas lebih lanjut, saya mau disclaimer dulu kalau Redmi Note 5 saya itu varian RAM 3/32. Kalau segi tampilan sih ini fresh banget. Custom ROM-nya pakai sistem operasi Android 10 dan dibalut dengan MIUI 12.5. Bahkan buat animasinya juga keren. Oke, langsung aja ke bagian pengaturan buat cek kernel dan lihat tentang ponselnya. Di sini untuk device modelnya nggak berubah, masih sama Redmi Note 5. Android versionnya di Android 10, security patch-nya di 1 Januari 2021. MIUI version di 12.5 ABIC ROG Edition 21.1.6. Untuk kernel versinya di 4.4.250 ROG Agni Special Edition. Versinya itu 11.9 Stable EAS Wired. Oke, untuk versi kernelnya dia pakai versi yang EAS. Karena pakai MIUI 12.5, kalian bisa nemuin banyak fitur di MIUI 12.5 ini. Contohnya kayak navigation gesture atau full screen display. Di sini kalian bisa atur juga, bisa nampilin pil gesturnya atau enggak. Buat kalian yang nggak ngerti cara pakainya, di bagian bawah dijelasin juga cara pakainya. Seret dan tahan dari bawah ke atas buat masuk ke Recent App, terus swipe dari kiri atau kanan buat kembali. Terus buat pindah ke aplikasi yang sebelumnya dibuka, kalian tinggal swipe dari kiri atau kanan di bagian pil gesturnya. Terus di MIUI 12.5 juga kalian bisa aktifkan control center ala iOS atau iPhone. Caranya itu kalian masuk ke bagian setting, pilih notification dan control center, terus kalian pilih control center style. Di sini kalian aktifkan yang main version. Untuk cara pakainya pun berbeda, swipe dari kiri buat lihat notifikasi dan swipe dari kanan buat masuk ke action centernya. Kalau saya sih lebih suka pakai yang old version karena nggak ribet, bisa swipe dari mana aja dan udah bisa masuk ke action center dan lihat notifikasi. Kalau kalian suka pakai yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Masih di menu notifikasi dan control center, di bagian bawah kalian bisa custom juga untuk status barnya, kayak baterai indikator, nampilin speed connection, dan lain-lain. Di MIUI 12.5 ROG Edition ini juga ada fitur Always On Display. Meskipun saya nggak saranin buat aktifin fitur ini, karena kalau kita aktifkan Always On Display-nya, otomatis baterainya cepet habis. Tapi kalau buat sekedar gaya-gayaan sih oke lah ya, biar nggak ketinggalan kayak HP-HP zaman sekarang. Ya, meskipun terkesan agak maksa. Oke, lanjut di bagian wallpapernya. Di sini udah ada super wallpaper yang nggak akan kita temuin di ROM MIUI Global Redmi Note 5. Kalian bisa masuk ke bagian setting, cari wallpaper dan personalisasi. Di sini kalian bisa pilih super wallpaper mana yang mau kalian pakai. Lanjut ke fitur floating window-nya. Mungkin sebagian dari kalian ada yang nggak tahu apa itu fitur floating window. Oke, sedikit saya jelaskan. Jadi floating window bekerja dengan memperkecil salah satu layar jendela aplikasi, sehingga seolah-olah mengambang di antara aplikasi lain yang sedang dibuka. Aplikasi yang mengambang akan diletakkan di sisi layar depan, sehingga pengguna bisa menjalankan aplikasi lain dengan layar yang lebih luas di saat yang bersamaan. Contohnya, kalian bisa balas SMS atau chat sambil dengerin musik atau nonton video di TikTok. Di sini untuk floating window-nya aman, bisa berjalan dengan lancar dan nggak ada masalah. Lanjut kita bahas untuk kameranya. Untuk kameranya aman, di sini bisa berjalan lancar buat foto ataupun videonya. Untuk simpan kartu SD-nya pun aman, nggak foreclose meskipun udah saya aktifkan. Di bagian mode kameranya ada tambahan. Di sini ada short video, foto, potret, square, panorama, dan manual. Terus untuk perekaman kamera belakangnya bisa sampai 4K di 30 fps. Setelah bahas kameranya, wajib juga bahas galerinya. Di bagian galeri ada filter sky,
yang kalau kita aktifkan tuh hasil gambarnya jadi kelihatan oke dan rapi. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Sebenarnya ada banyak filter selain sky atau langit ini, cuman yang paling menonjol adalah filter sky ini. Untuk bloatware atau aplikasi tambahan di custom room ini tuh banyak, dari mulai Lazada, Amazon Shopping, dan lain-lain. Tapi untuk masalah bloatware ini kalian bisa uninstall kok. Lanjut bahas performanya. Untuk masalah performa, sayangnya menurut saya agak kurang dibanding dengan custom room lain. Di sini untuk touchscreen-nya agak delay, nggak seresponsif di custom room lain. Mungkin karena Redmi Note 5 saya varian 3/32GB. Buat kalian yang pakai varian 4/64 dan pakai custom room ini, coba tulis di kolom komentar ya. Tapi perlu diingat sedikit di sini dalam kondisi tertentu. Dalam artian, kadang saya ngerasain delay, kadang enggak. Terus untuk Antutunya saya nggak bisa nampilin hasilnya karena pas saya install dan saya jalankan Antutu Benchmark di HP ini tuh nggak tahu kenapa Antutunya foreclose. Lanjut saya tes di Geekbench 5 dan Cepo Throttling dan hasilnya seperti ini. Di Geekbench 5 custom room ini dapat skor 320 untuk single core dan untuk multicore-nya dia dapat di angka 1274. Di Cepo Throttling setelah saya tes sekitar 8 menitan, untuk average atau performa rata-ratanya dapat skor 118 GB. Terus untuk maksimal performanya di 131 GB dan minimal performanya di angka 102 GB. Kalau dilihat dari grafiknya sih ini bagus, nggak ada penurunan yang signifikan dari performanya. Lanjut saya tes buat game Mobile Legends. Kalau dipakai buat game ini sih aman ya, rata-rata FPS yang didapat di angka 52 FPS. Meskipun touch delay-nya kadang kumat, tapi masih playable lah, serius. Touch delay-nya itu nggak separah yang kalian pikir. Meskipun kadang-kadang bikin kesel. Lanjut kita bahas password dan security. Di bagian sini ada fitur fast unlock di mana kita bisa buka HP-nya hanya dengan nampilin muka aja. Ya, sesuai judulnya, yaitu fast unlock, jadi membuka kunci dengan wajah. Di sini untuk kecepatan bukanya udah oke, cepet dan responsif. Sedikit tips buat kalian yang mau pakai fitur ini, kalian wajib matikan stay on lock screen after unlocking. Kalau pengaturan stay on lock screen after unlocking ini kita aktifkan, jadi sedikit ribet. Contohnya seperti ini. Jadi meskipun HP-nya udah baca wajah kita tuh harus swipe dulu buat buka kuncinya. Berikut perbedaan stay on lock screen after unlocking aktif dan mati. Terus di sini ada fitur fingerprint atau sidik jari. Untuk kecepatan bacanya aman, nggak ada masalah, masih akurat dan cepat. Lanjut ke bagian yang sering ditanyakan, Bang, baterainya awet nggak? Untuk masalah baterai sih tergantung user dan pemakaian, dan tergantung aplikasi apa aja yang diinstal, dan tergantung jaringan apa yang kalian pakai. Misalnya pemakaian data seluler dan wifi itu nggak bisa disamain, pasti lebih awet yang pakai wifi, dan tergantung sinyal operator di tempat kalian dan lain-lain. Pokoknya banyak faktor yang mempengaruhi baterai awet atau enggaknya. Kalau kalian mau tips hemat baterai di HP Xiaomi, bisa ditulis ya di kolom komentar. Kalau banyak yang request atau minta, nanti saya buatkan videonya. Oke, lanjut bahas baterai di custom room ini. Karena kebetulan saya pakai HP ini buat nonton YouTube dan sesekali main game Mobile Legends, hasilnya itu seperti ini. Sebelum kita baca data pemakaian baterai, saya mau disclaimer dulu kalau saya itu nggak pakai SIM card dan koneksinya pakai WiFi. Di sini untuk screen on time-nya atau layar menyalanya itu saya dapat 6 jam 50 menit, hampir 7 jaman. Oke, masuk ke bagian kesimpulan. Menurut saya custom room ini cocok buat kalian yang memakai HP-nya nggak neko-neko, kayak buat sosmed, chattingan, dan lain-lain.
dan tentunya buat ngobatin rasa kebosanan kalian. Karena jujur untuk tampilannya ini fresh banget. Android 10 dibalut dengan MIUI 12.5 tuh mantep banget, enak dilihat dan nggak ngebosenin. Terus untuk fitur-fitur yang ada di MIUI 12.5 ini nyaris sempurna, nggak ada bug sama sekali. Jadi ya good job lah ya buat developernya. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk review custom ROM MIUI 12.5 ROG Edition di Redmi Note 5. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.